Seperti biasa, malam itu Prabu Handayaningrat bercengkerama dengan Kebo Kenongo di rumahnya yang terletak di Kadipaten Pengging. Sebelum melanjutkan kisah Ken Dedes yang disekap oleh Tunggul Ametung, maka Kebo Kenongo menanyakan kepada ayahnya perihal sesuatu yang dirasanya kurang cocok. Pertanyaannya itu mengenai penjelasan ayahnya bahwa kisah cinta Ken Arok dan Ken Dedes itu merupakan awal baru bagi sejarah kejayaan Jawa. Tetapi kenapa hal itu tidak berlangsung lancar? Malah ada halangan bahwa ketika Ken Arok bersiap melakukan perkawinan dengan Ken Dedes itu, malah Ken Dedes diculik oleh Tunggul Ametung yang merupakan Aku di Tumapal. Prabu Handayaningrat terdiam sejenak, kemudian mulai menjawab pertanyaan Kebo Kenongo. Untuk menjawabnya itu Prabu Handayaningrat menanyakan kepada Kebo Kenongo mengenai kemahirannya menunggang kuda. Jika disamakan antara kemahiran menunggang kuda itu dengan kejayaan tanah Jawa, maka Prabu Handayaningrat menanyakan, apakah dalam kegiatan belajar menunggang kuda itu Kebo Kenongo selalu lancar dan tidak ada permasalahan. Kebo Kenongo diam dan berusaha mengingat. Lalu menjawab bahwa masalah itu banyak yang terjadi. Awal ketika berusaha menunggang kuda itu kudanya merasa belum kenal Kebo Kenongo dan bertingkah liar. Hal itu menyulitkan Kebo Kenongo untuk menaikinya. Kemudian ketika sudah mulai menaiki kuda, terjadi berbagai masalah. Ada yang sampai jatuh dari kuda karena kurangnya kemampuan menyeimbangkan badan. Juga masalah lainnya ketika tidak bisa mengendalikan arah kuda berjalan, maka badannya tersangkut ranting pohon. Ayahnya tertawa, kemudian melanjutkan pertanyaan mengenai teman sepermainan dari Kebo Kenongo yang bernama Bambang. Ditanyakan kenapa Bambang sekarang tidak bisa naik kuda. Padahal awal belajarnya sama dengan Kebo Kenongo. Dijawab oleh Kebo Kenongo bahwa Bambang itu saat awal mendekati kuda saja sudah tidak sanggup belajar untuk menjinakkan kuda. Apalagi menaiki, menyeimbangkan badan dan mengendalikannya. Hal itu menyebabkan Bambang tidak bisa naik kuda sampai sekarang. Prabu Handayaningrat kembali mengingatkan untuk menyamakan kemahiran menunggang kuda itu dengan tercapainya kejayaan tanah Jawa. Bahwa untuk mencapai kejayaan itu didapatkan dengan kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah. Sang Hyang Jagatnoto sudah mengatur kehidupan manusia dan masyarakat. Ken Arok dan Ken Dedes yang sudah ditetapkan sebagai pasangan terpilih bagi kejayaan Nusantara itu diberi masalah awal untuk bisa saling menyelesaikan. Jika permasalahan dengan Aku Tunggul Ametung bisa diselesaikan berdua antara Ken Arok dan Ken Dedes, maka akan ada masalah lain yang harus bisa mereka selesaikan berdua pula. Demikian seterusnya sehingga kemampuan Ken Arok dan Ken Dedes dalam menyelesaikan masalah itu menjadi terlatih. Kecepatan dan kecerdasannya untuk mengelola kehidupan bermasyarakat yang tidak datar saja itu menjadi tinggi. Kemampuan mengatasi masalah terjal itulah yang menjadi bekal bagi pasangan ini untuk membawa kejayaan Nusantara. Kebo Kenongo akhirnya bisa paham hal tersebut. Kemudian mempersilahkan ayahnya melanjutkan kisah sejarah mengenai Ken Arok dan Ken Dedes. Pada kisah sejarah sebelumnya, Prabu Handayaningrat menceritakan pertemuan Ken Arok yang mendaftar sebagai prajurit Tumapel dengan pimpinannya yaitu Senopati Kebo Ijo. Sejak awal itu Kebo Ijo sudah memperhatikan Ken Arok sebagai calon prajurit yang berbakat dengan ketangkasan dan kecerdasannya. Ketika di pagi hari itu dia melihat ada amarah dari Ken Arok saat melihat Aku Tunggul Ametung, maka pada malam harinya didatangilah Ken Arok di barak prajurit. Dia diajak keluar dan berbicara empat mata, menanyakan kenapa Ken Arok marah melihat Aku Tunggul Ametung. Ken Arok berusaha menyembunyikan permasalahannya demi keamanan Ken Dedes. Dijawabnya bahwa dia tidak tahu.
Dia merasa tidak suka saja dengan penampilan Aku Tunggul Ametung. Kebo Ijo kemudian tertawa dan melanjutkan pembicaraan. Bahwa sebenarnya dia juga tidak suka dengan Aku Tunggul Ametung. Sifatnya yang selalu ingin menang sendiri dan kegemarannya kepada wanita muda itu hal paling utama yang dibenci Kebo Ijo. Banyak Brahmana dan kepala pedukuhan yang berusaha mengingatkan Aku Tunggul Ametung, baik dengan cara yang langsung maupun dengan cara yang halus dan tidak langsung. Tapi Tunggul Ametung tidak mempedulikannya, bahkan menganggap orang-orang yang tidak suka dengan perangainya itu sebagai orang-orang yang berpotensi memberontak di Kadipaten Tumapal. Sudah bukan rahasia lagi bahwa para prajurit, para bangsawan sampai Brahmana istana itu mengetahui kalau Kebo Ijo sebenarnya tidak suka dengan Tunggul Ametung. Kebo Ijo tetap bertahan menjadi senopati karena kemampuannya membina prajurit. Kebo Ijo menyatakan bahwa para prajurit itu menyukainya walau dia tidak suka dengan Aku Tunggul Ametung. Oleh karenanya lah pangkat Kebo Ijo tidak pernah naik. Sudah lebih dari 10 tahun ini Kebo Ijo menjabat sebagai senopati tanpa ada kenaikan pangkat sedikit pun. Ken Arok diam mendengarkan penjelasan Kebo Ijo. Dia berusaha tidak banyak berbicara karena khawatir rahasianya bocor. Urusannya dengan Ken Dedes ditutupnya rapat-rapat. Kebo Ijo merasa puas mendapat jawaban dari Ken Arok. Akhirnya mempersilahkan Ken Arok untuk kembali ke baraknya dan berkumpul dengan para prajurit yang lain. Di barak itu Ken Arok ditanya oleh temannya sesama prajurit yang tidur bersebelahan dengannya. Ada apa Ken Arok diajak Kebo Ijo berbicara di luar barak. Ken Arok pun tetap tidak mau banyak bicara dan menjawab singkat bahwa yang terjadi hanya perbincangan biasa dan tidak ada apa-apa. Prajurit itu menjelaskan bahwa Kebo Ijo itu disukai para prajurit karena kesetiakawanannya, tetapi dia juga memiliki sifat yang lucu karena sering memamerkan barang-barang yang dimilikinya. Apakah cincin akik, apakah keris, apakah kain yang mahal dan lain-lain. Ken Arok tetap tidak banyak bicara dan mengiyakan saja penjelasan teman sesama prajuritnya tersebut. Ken Arok berpamitan untuk tidur kepada temannya, dan temannya menjawab bahwa dia juga ingin tidur karena sudah mengantuk. Pada malam itu barak prajurit terlihat sunyi karena sudah tidur semua. Hanya ada 2 penjaga yang bertugas di luar, duduk di atas bongkahan kayu sambil menyalakan api unggun. Pagi itu barak prajurit Tumapel sudah ramai dengan para prajurit yang bangun. Senopati Kebo Ijo berteriak lantang menyuruh para prajurit berbaris. Setelah para prajurit Tumapel berbaris dengan rapi, maka Kebo Ijo berjalan di depan para prajurit tersebut. Mondar-mandir dan seakan sengaja berjalan dengan melambaikan tangannya. Ternyata pada jemari tangannya ada cincin bertatakan emas dengan mata berwarna merah. Setelah puas berjalan mondar-mandir itu Kebo Ijo mulai berkata dengan suara keras agar didengar semuanya. Dia menjabarkan bahwa sebelum diberi arahan untuk bertugas itu, dia menanyakan kepada para prajurit, adakah yang tahu jenis cincin bermata merah yang dipakainya itu. Para prajurit menggeleng sambil saling tersenyum. Mereka memahami kebiasaan Kebo Ijo untuk pamer itu sedang kambuh. Karena tidak ada prajurit yang menjawab, maka Kebo Ijo menjelaskan bahwa cincin itu bernama Mirah Delima. Dikatakan bahwa itu adalah cincin langka yang hanya ada di Burma, dijual oleh orang dari kerajaan Pagan pada Kebo Ijo dengan harga tinggi. Para prajurit kemudian bergumam sambil berbisik-bisik membentuk suara seperti dengung tawon. Semakin senanglah hati Kebo Ijo, dia tersenyum lebar sambil melihat para prajurit tersebut. Kemudian wajah Kebo Ijo berubah serius, dia berkata dengan lantang untuk mulai membagi pasukan agar bisa melakukan penyisiran ke wilayah-wilayah sekitar Tumapal.
Untuk Ken Arok dan rombongannya itu diperintahkan agar mendatangi rumah Dang Hyang Loh Gawe, yang sudah ditelaah oleh Aku Tunggul Ametung sebagai seorang pandita pemuja Dewa Siwa yang terkesan tidak senang dengan sang Aku. Setelah semua prajurit mendapatkan bagian untuk melakukan penyisiran, maka berangkatlah Ken Arok beserta rombongannya menuju rumah Dang Hyang Loh Gawe dengan berjalan kaki. Tiba-tiba dari belakang itu Kebo Ijo berlari menyusul rombongan Ken Arok. Ketika sudah dekat itu Kebo Ijo menyatakan bahwa dia akan ikut serta memimpin rombongan Ken Arok. Akhirnya rombongan itu berjalan, masyarakat Tumapel melihat para prajurit itu berjalan melewati rumah mereka. Tampak Kebo Ijo berjalan dengan tangan melambai seakan ingin memamerkan cincin indahnya. Ketika mulai memasuki pedukuhan dari rumah Dang Hyang Loh Gawe itu, rombongan melewati rumah kepala pedukuhan. Kepala pedukuhan kemudian menyapa rombongan dan mempersilahkan mampir. Kebo Ijo memutuskan agar rombongan mampir ke rumah kepala pedukuhan itu untuk sekaligus bertanya mengenai kondisi dari Dang Hyang Loh Gawe dan kegiatannya. Ketika memasuki rumah itu tampak Kebo Ijo melambaikan jemarinya lagi. Kepala pedukuhan yang paham sifat Kebo Ijo pun tersenyum, lalu memuji cincin indah yang dipakai Kebo Ijo. Dengan bersemangat, Kebo Ijo menceritakan bahwa cincin yang dipakainya itu langka, berasal dari Burma dan dibawa oleh orang dari kerajaan Pagan, kemudian dibeli oleh Kebo Ijo dengan harga tinggi. Pembicaraan di rumah kepala pedukuhan itu berlangsung akrab. Sesekali terdengar gelak tawa dari orang yang saling bercengkrama. Ken Arok tetap tidak banyak berbicara. Pikirannya masih berputar mencari cara yang bagus agar bisa membebaskan Ken Dedes dari sekapan Tunggul Ametung. Kesedihannya yang mendera mengkhawatirkan akan gagalnya pencapaian perkawinannya dengan Ken Dedes. Teman-teman yang ingin belajar spiritual Jawa, silahkan bergabung dengan komunitas budaya spiritual Marsudi Santosaning Budi. Linknya tertulis pada komentar di bawah video ini. Rahayu Mulyaning Jagat.